Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mimbar Suara Rakyat Official TV dimanapun berada, informasi tentang rancangan undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun mendapatkan respons dari publik melalui media sosial. Mari kita simak, saudara, pandangan atau pernyataan warga atau pendapat warga tentang hal ini. Kepala desa unjuk rasa agar jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Wah, sekarang saja tidak terhitung ribuan kepala desa yang masuk penjara karena menyalahkan guna anggaran. Saya mengingatkan kepada rakyat seluruh Indonesia, kalau memilih kepala desa, ya jangan dia terpilih karena uang. Ini nyatanya sudah banyak yang dipenjara kena kasus hukum karena korupsi. Apakah Kades yang saat ini menjabat dan Kades yang baru saja terpilih itu mendapat tambahan 3 tahun menurut RUU perpanjangan masa jabatan 9 tahun? Ya, begini sahabatku ya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Begini sahabat, itu tertuang dalam RUU pasal 39 yang berbunyi ya kurang lebihnya beginilah. Masa jabatan kepala desa itu menjadi 9 tahun dan 2 periode ya, jadi 18 tahun ya. Dan itu juga ada penegasannya tentang pertanyaan tadi di pasal 118 yang berbunyi masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai masa jabatan menurut undang-undang ini ya, menurut undang-undang ini. Periodisasi masa jabatan kepala desa mengikuti ketentuan ini ya, begitu ya. Begini penjelasannya sahabatku ya. Saat ini RUU, yang namanya RUU itu kan belum menjadi undang-undang, jadi juga belum berlaku ya. Lah, untuk itulah kepala desa yang sudah paripurna ataupun belum ketika saat ini sedang menjabat atau baru saja terpilih itu tergantung pada pelantikannya ya, tergantung pada pelantikannya. Di saat ini pelantikan, akan tetapi RUU ini belum disahkan, belum tertulis, belum menjadi undang-undang, ya tidak mendapatkan jatah 3 tahun, tidak mendapatkan tambahan 3 tahun. Akan tetapi sahabatku, ketika RUU ini menjadi undang-undang dan pelantikannya itu besok harinya setelah diundang-undangkan, ya dapat tambahan 3 tahun ya, begitu. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya utarakan ya tentang bagaimana mekanisme cara kerja RUU tersebut ya. Intinya undang-undang ini disahkan baru berlaku ya. Kalau sebelum undang-undang ini disahkan, RUU ini disahkan, undang-undang belum berlaku ya. Pokoknya batas akhir itu tentang pelantikan, pokoknya pelantikan ya. Jadi nilai saya ini terpilih ya, para kepala desa yang terpilih ya. Dan ingin menjabat 9 tahun dapat tambahan 3 tahun, ya njaluk pelantikannya diolor-olor ngono lho ya. Itulah tadi berbagai pendapat dari masyarakat ya tentang rancangan undang-undang soal perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Saya berpandangan lain, saudara. Tidak soal sesungguhnya 9 tahun, tetapi dengan adanya dana desa ini harus betul-betul dapat dipastikan bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat desa, bagi pembangunan desa. Sekarang mungkin juga kita tidak bisa katakan bahwa dana desa itu tidak efektif. Hanya saja ada hal sesungguhnya yang harus dipikirkan. Di desa ini, saudara, adanya dana desa itu menimbulkan persaingan dalam pilkades itu syarat akhirnya dengan nuansa manipolitik. Karena orang sudah mulai berpikiran bahwa saya mengeluarkan budget sekian, saya dapat mengelola anggaran dengan jumlah sekian. Posisi ini
harus benar-benar dipikirkan. Dan data soal keberhasilan pengelolaan dana desa ini harus dapat dipastikan bahwa itu benar. Nah, saya mohon maaf ya, karena ada beberapa desa yang saya temukan, mudah-mudahan cuma beberapa ini, tidak banyak. Misalkan ya tidak cukup sampai 50% dari total jumlah desa yang ada di Indonesia misalkan ya, itu harapan saya. Tetapi ya saya mohon maaf ya, pengelolaan dana desa itu masih banyak persoalan dan masalah, dan ini terbukti dengan juga banyaknya misalnya kasus-kasus yang sudah dapat kita katakan itu sudah sah secara hukum, yaitu oknum kepala desa banyak juga yang tersangkut dengan ya kesalahan fatal dalam mengelola dana desa dan akhirnya terkena sanksi hukum karena masuk dalam kategori melakukan korupsi begitu. Di sisi lain saudara, 6 tahun saja ini sesungguhnya sudah menjadi persoalan di desa. Yakni pertama, harus juga dipikirkan bagaimana mekanisme pemilihan di desa itu tidak bermain pada nuansa manipolitik ya. Yang kemudian keakraban, keharmonisan di desa itu menjadi terancam. Ini yang saya lihat saudara ya. Antara saudara dengan saudara akhirnya kadang tidak harmonis. Karena misalkan ada anaknya yang ada harapan kalau menang yang didukung mungkin akan masuk sebagai perangkat desa. Nah, di sisi lain juga perangkat desa yang hari ini yang dipahami masyarakat ini bahwa dikunci dengan aturan gak bisa diganti. Nah, ini juga menjadi persoalan. Karena yang merasakan ini adalah masyarakat desa. Misalnya ada oknum aparat desa yang kelakuannya sudah sangat tidak nyaman, itu pada akhirnya menimbulkan keharmonisan di masyarakat desa itu menjadi pelan dan pasti sirna begitu saudara. Oleh sebab itu ini harus dikaji semua, harus didalami. Karena saat di desa ini nanti terjadi yang namanya kesenjangan atau ketidakharmonisan di tengah kehidupan masyarakat desa, ini akan berpengaruh terhadap situasi bangsa dan negara. Karena pondasi dasar yang paling utama di bangsa kita ini adalah desa, masyarakat desa. Oleh karena itu saya menghimbau juga kalau boleh ya, soal aparat desa ini dikembalikan kepada kepala desa yang berhak untuk kemudian mengganti atas usulan masyarakat. Karena masyarakatlah yang merasakan pelayanan di sana. Ya, langkah, tindak tanduk, perilaku aparat desa yang akan menilai dan merasakan adalah masyarakat desa. Ini yang harus dulu diketahui oleh elit-elit pusat di negeri ini. Terutama ya yang memiliki hak dan kewenangan untuk melahirkan, membuat undang-undang ataupun kemudian merevisi undang-undang. Terutama undang-undang soal desa. Lalu kemudian juga saudara dan sahabat sekalian, ada di desa yang saya lihat, mohon maaf ya, pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana desa ini jangan sampai menjadi sukses dan bagus pelaporan secara administrasi, tapi kenyataan di bawah, di masyarakat, di tengah masyarakat desa itu tidak seperti itu. Karena kalau kita berharap masyarakat desa yang akan berpartisipasi aktif dalam mengawal dana desa, di desa tertentu misalnya di wilayah tertentu, karena nuansa kekerabatan, hubungan kekeluargaan itu sangat dekat, itu malah memilih diam begitu saudara. Paling mereka ngomong aja akan 6 tahun nggak lama lagi, atau 5 tahun, 6 tahun nggak lama lagi kita ganti nih, ada pemilihan. Kalau sudah sampai 9 tahun saudara, lalu pengelolaan dana desa itu tidak memuaskan masyarakat desa, tidak sesuai dengan yang dilihat, yang disaksikan, ini yang akan menjadi ibaratkan api dalam sekam. Nah, ini saudara akan memicu perpecahan, ketidakharmonisan di tengah masyarakat desa. Jadi harapan agar persatuan dan kesatuan senantiasa terwujud dan tercipta, gotong royong terwujud dan tercipta, ini pelan dan pasti akan sirna. Harus dikaji secara mendalam dalam misalnya revisi undang-undang tentang desa ini saudara. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kurang dan lebihnya ini ya bisa menjadi renungan. Silakan saudara dan sahabat sekalian berkomentar ya. Jangan lupa subscribe channel Mimbar Suara Official TV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.